yang dimana dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ya. Oke, ini semua orang ya. Oke. Nah, sebelum itu kita pembelajaran kita ini akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk itu sebelum kita masuki pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat operasi bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan masalah kontekstual pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dua bilangan bulat atau lebih. Nah, sebelum kita memasuki topik kita hari ini atau materi kita hari ini, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalian masih ingat nggak apa itu bilangan bulat? Masih ingat nggak? Lupa. Nah, supaya kita ingat kembali, maka kita akan pelajari kembali apa itu bilangan bulat. Oke, langsung aja kita masuk di materi. Nah, dari situ pengertian bilangan bulat adalah semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, bilangan bulat itu juga terdiri antara bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Nah, di situ ada contohnya. Contohnya negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Itu adalah bilangan bilangan negatif. Nah, 8, 7, 6, 2 itu adalah bilangan positif. Dan 0 adalah bilangan 0. Oke. Jadi pengertian. Nah, ada jenis-jenisnya sama seperti tadi, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Nah, di sini jenis-jenis bilangan bulat positif. Yang pertama itu bilangan bulat positif, yang dimana bilangan yang bernilai positif dan berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Nah, bilangan positif ini bisa dibilang bilangan asli. Nah, masih tahu kan contoh bilangan asli itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, yang kedua, bilangan bulat negatif. Nah, di mana bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang bernilai negatif dan berada di sebelah kiri angka 0 pada garis bilangan. Contohnya, perhatikan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10 sampai seterusnya. Nah, yang ketiga itu bilangan 0, yang dimana bilangan yang hanya terdiri dari angka 0.
tadi jenis-jenisnya. Sekarang, nah, operasi hitung bilangan bulan, penjumlahan orang itu dapat diaplikasikan dalam bentuk garis bilangan. Nih, lihat pada PPT, ini ya garis bilangan. Lihat, 0 itu di tengah. Nah, 0. Dan sebelah kanan itu adalah bilangan positif, yang dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Dan yang sebelah kiri itu, ini bilangan bulan negatif, itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai seterusnya. Nah, dari penjelasan yang itu, semakin ke kanan angka tersebut, maka semakin besar nilainya, yaitu bilangan positif. Sebaliknya, semakin ke kiri, angka tersebut semakin kecil nilainya, yaitu bilangan negatif. Oke, dari garis bilangan, paham? Oke, lanjut. Nah, kita masuki yang ini, materi kita hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan, yang dimana mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sifat pada jumlahan. Nah, di situ ada 3 sifat asosiatif, yang dimana sifat asosiatif itu adalah pengelompokan, yaitu A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Nah, ini ya pengelompokan. Nah, yang kedua sifat komutatif, yang itu dimana pertukaran, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, yang ketiga unsur identitas atau disebut elemen netral ya. Oke, di mana itu sifatnya A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Nah, di situ ada contohnya Bapak dibuat. Nah, contoh dari sifat asosiatif yaitu buka kurung 2 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, contoh kedua itu adalah sifat komutatif, yang dimana sifatnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Di mana 6 tambah 7 sama dengan 7 tambah 6, 13. Oke? Yang ketiga itu adalah itu unsur identitas, yang dimana adalah yang disebut dalam umumnya elemen netral. Di mana 8 tambah 0 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8. Oke, dari operasi atau sifat penjumlahan sudah paham? Oke, masuk kita yang kedua, sifat pada pengurangan, yaitu berlaku. Yang pertama itu ada 2 sifat. Yang pertama A kurang B sama dengan A ditambah minus B. Yang kedua A kurang negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, contoh, langsung di contohnya, di mana 12 dikurang 20 itu sama dengan 12 ditambah negatif 20. Nah, sama dengan negatif 8. Kenapa? Kalau kita bentuk dalam bentuk garis bilangan itu yang contohnya. Nah, di tengah adalah 0. Yang suku pertamanya berapa? 12 kan? Nah, 12 itu posisinya kanan atau kiri? Kanan. 12. Nah, kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dikurang 20 itu posisinya negatif, maksudnya di kanan atau di kiri? Kiri. Berarti negatif 20 kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 20. Ya kan? Nah, lihat. Yang pertama suku pertama adalah 12. Nah, 12. Terus dikurang 20. Itu posisinya maju atau mundur? Dikurang 20. Mundur, sebanyak 20. Nah, mundur dia. Nah, di situ semuanya mundur 20. Berarti menghasilkan posisi berhentinya di sini negatif 8. Ini dia. Oke? Oke. Contoh kedua dari sifat kedua, A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Di mana contohnya itu 1 dikurang negatif 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan T. Nah, dari sifat operasi penjumlahan dan pengurangan, mengerti semua? Nanti, oke. Oke, sudah paham semua kan? Maka kita, Bapak akan kalian ini sudah paham. Maka Bapak akan membentuk kalian itu secara berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang dimana kita cuma berenam, maka satu kelompok itu 3 orang. Oke, 3 orang. Nah,
Yang depan 3, yang belakang 3. Oke? Yuk bentuk kelompoknya yuk. Melingkarkan aja biasanya, melingkar. Biar bentuk. Gak apa-apa. Agak berjalan aja. Udah bentuk. Nah, sini, Rangga. Nah, ini siapa? Desa. Rehana kan juga tuh ya. Lihat kedua. Nah, dari sama juga. Nah, di sini. Oke. Ya. Nah, kalian sudah membentuk kelompoknya, maka Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ya, ada. Coba lihat LKPD-nya, di dalam LKPD-nya. Buka LKPD-nya halaman lembar 3. Oh, pertama lembar kedua, lihat. Petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, amatilah masalah yang disajikan gurumu pada layar tadi. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan benar terkait semua yang akan disampaikan dalam LKPD. Yang ketiga, presentasi diberikan gurumu di depan kelas. Oke? Nah, buka lagi paling belakangnya lagi, belakangnya. Nah, dari kartu yang Bapak bagikan, kalian disuruh mengerjakan yang dimana? Kalian jelas lagi. Yang pertama itu satu kartu positif mewakili bilangan 1, 2 kartu positif mewakili bilangan 2, dan seterusnya. Dan sedangkan kartu negatif mewakili bilangan negatif 1, dan kartu negatif mewakili bilangan negatif 2, dan seterusnya. Nah, yang kedua, satu pasang kartu yang terdiri dari satu kartu positif dan satu negatif nilainya adalah 0. Yang ketiga, jika operasi positif artinya menambahkan kartu. Jika operasi negatif artinya mengambil kartu. Nah, yang kelima, jenis kartu yang ditambahkan atau kartu yang diambil sesuai dengan tanda dari bilangan tersebut. Oke. Nah, kita lembar terakhir. Di situ kalian diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menyelesaikan soal. Nah, di situ ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Oke? Paham? Oke. Kalau sudah paham, bisa mulai dikerjakan dengan secara kerjasama dan berdiskusi sama temannya. Bapak tunggu 10 menit ya. Nah, nomor 2 gimana? Berarti ada yang kurang paham? Oh, di nomor 2 ya, kegiatan 2 ya. Di situ, nah, dia mau bikin membuat programnya kan? Arti gue dari programnya dia. Dia awalnya kan buat berbagi IPN. Nah, kemudian dia membeli. Itu kan membeli apa? BM, tambah kan? Nah, dia membeli 6 buah. Nah, setelah itu dia membeli 3 buah kepada adiknya. Berarti itu tandanya apa? Nah, berarti dikurang kan? Nah, jadi setelah kamu sudah dapat. Jadi segini ya. Oh, dari soal nanti dari soal. Oh, belum ya? Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Kalau nggak tahu tanya Bapak. Nah, udah selesai? Sudah. Oke.
Nah, pengerjaan dari KPD-nya sudah selesai. Maka Bapak akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja atau diskusinya. Nah, Bapak akan menunjuk itu kepada kelompok 2. Kelompok 2, Bapak silakan maju. Perwakilan aja. Yuk. Siapa? Dari kelompok 2. Ini. Boleh. Nah, gadis yuk, gadis. Yuk. Silakan aja. Atau boleh ditulis kalau tulis. Nah, untuk kelompok 2 pekerjaannya itu bagian kegiatan 1 aja ya. Nah, untuk kegiatan 2 itu pada kelompok 1. Oke? Oke. Nah, perhatikan perwakilan dari kelompok 2 untuk dia mempresentasikan hasil kerjanya. Perhatikan kawannya yang dari kelompok 2 yang mengerjakan bagian kegiatan 1. Coba lihat kelompok lain. Coba perhatikan yang dikerjakan kawannya yang bagian kegiatan 1. Apakah jawabannya benar? Atau sama? Sama? Oke. Nah, kerjaan yang dikerjakan oleh kelompok 2 itu benar semua. Nah, oke? Oke, silakan duduk. Beri nilai plus. Oke. Untuk nomor 1 yuk, untuk mempresentasikan hasil kegiatan yang dibacakan dulu. Sini depan. Soalnya dibaca. Perhatikan. Itu tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Apakah sama jawabannya? Oke, sama. Oke. Jadi begitulah, jadi itulah cara mengerjakan itu operasi bilangan bulan. Oke, mengerti? Oke, silakan kedua. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan dengan jawaban yang benar. Jadi, oke, beri tepuk tangan dulu semua. Oke, berhubung kalian sudah mengerjakan atau mendiskusikan hasil kerjasama kalian, kalian sudah dipresentasikan, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Bapak ingin menyimpulkan. Adik tahu nggak? Adik bisa nggak menyimpulkan bilangan apa atau mempelajari kita hari ini? Bilangan Apa? Dan? No. Oke, Bapak buatkan lagi kesimpulan. Pembelajaran kita ini adalah operasi itu bilangan bulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pengertian bilangan bulan. Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari antara bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Dan
operasinya tadi ada penjumlahan dan pengurangan dan memiliki beberapa sifat. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dan oh ya lupa, untuk pembelajaran kedepannya kita akan belajar perkalian dan pembagian, masih operasi bilangan bulan. Oke, cukup sekian aja dari Bapak pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, Bapak silakan. Sebelum kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.